Selamat malam teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang kasus keliti yang disebabkan oleh remaja pada umumnya sekitar umur 17, 18 dan sebagainya. Nah, kita melihat meninjau secara langsung apa sih penyebab remaja itu melakukan terjerumus di dalam suatu permasalahan ini untuk melakukan tindakan kriminalitas yang tengah terjadi di masyarakat Yogyakarta. Uh, Kalau menurut saya pribadi sih, keliti itu disebabkan dari faktor internal dan eksternal dari anak tersebut. Misalnya seseorang melakukan tindakan kejahatan, mungkin karena pergaulannya juga, terus mungkin karena juga faktor uh, keluarganya sedang mengalami masalah besar, misalnya kedua orang tuanya bercerai, sehingga mau tidak mau sebagai salah satu hal salah satu cara untuk melampiaskan segala emosi dari Martina terjerumus dalam kasus. Kalau menurut saya ya faktor internal itu seperti masalah pribadi dia ya. Nah, dia mencari melampiaskan masalahnya tersebut ke orang lain. Kalau faktor eksternalnya ya masalah keluarga, masalah lingkungan pergaulannya. Tapi ada juga remaja yang melakukan tindak kriminal itu karena ini juga kurangnya memahami nilai-nilai Pancasila, nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Nah, dia kurang memahami itu. Lalu yang kedua, ada juga remaja yang melakukan tindakan kriminal karena ingin mengaktualisasikan diri, ingin dianggap jagoan, ingin dilihat oleh orang lain. Ya sudah, dia melakukan hal seperti itu karena di bidang akademik mungkin dia tidak menonjol di sana. Ya sudah, makanya kan. Ya itu sebagai masukan saya Akhirnya sih. terjerumus ke Ya. sana. Iya. Bagaimana menurut Kak? Kenapa sih remaja itu suka sekali melakukan hal kejahatan? Padahal banyak hal yang ingin dilakukannya, misalnya mencari kesibukan lain kah atau apa? Kalau saya lihat, saya juga pernah menjadi remaja ya, tapi tidak sebrutal yang terjadi sekarang ini. Beberapa minggu-minggu terakhir, bulan-bulan terakhir banyak terjadi penikaman di sana di sini, ya kan. Nah, kalau saya lihat sih, ya apa yang disampaikan oleh saudara Debo tadi memang sudah sudah tergambarkan semua ya. Di sini saya melihat hanya satu sisi saja, yaitu faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu dipengaruhi besar oleh lingkungan pergaulannya dia, lingkungan sosialisasinya dia itu akan berpengaruh terhadap pola pikir juga, pola pikir si anak ini, sama akan dilanjutkan dengan tingkah lakunya dia, pola pikir, tingkah laku ya terjadilah seperti itu. Jadi Gitu. ya, secara singkat sih keliti itu memang hal-hal yang tidak baik, salah satu kriminalitas yang paling besar di tengah masyarakat sekarang ini. Dan kita melihat bahwa faktor pertama dan utama di situ adalah remaja, yang dimana remaja itu harus diberikan sebuah pengetahuan yang luas dan juga pemahaman tentang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, misalnya kesantunan lah, atau supaya terhindar dari hal-hal itu tadi. Jadi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi sekarang ini. Jadi umumnya remaja itu ketika dia melakukan kejahatan, dia sudah merasakan yang namanya kepuasan terhadap dalam diri. Jadi kembali lagi tadi, itu faktor internal dan eksternalnya dia dari dalam keluarga, mungkin keluarganya itu berasal dari broken home, salah satunya juga tuh kayak. Dan juga eksternalnya dia mungkin ketemu dengan teman-teman yang lain yang mungkin sudah melakukan hal itu sebelumnya, sehingga berkelanjutan lah hal ini. Jadi itu sangat mempengaruhi dan merusak anak tersebut dan juga merugikan masyarakat. Karena kita hanya jalan di tengah malam terus datang terus dibacok, dan hal itu sangat mengerikan. Iya sih. Apalagi kalau misalnya kita orang yang dari luar ini, yang mungkin ya di daerah kita aman-aman saja, dan kita melihat hal itu merupakan hal yang lumrah sih, yang baru pertama kita lihat. Bukan lumrah. Ya, hal yang baru. Ya, kalau menurut saya Jogja itu berarti nyaman, memang iya. Tapi beberapa belakangan terakhir ini terjadi hal-hal yang
yang bikin resah seluruh masyarakat Yogyakarta lah pada umumnya. Dan itu faktornya remaja itu tadi. Merusak Iya. citra Yogyakarta sebagai Dan kota menurut pelajar. saya perlu ditindaklanjuti ya. Memang sejauh ini sudah ada perkembangan lanjutan dari Kepolisian. ya termasuk kepolisian dan juga dari Bapak Sultannya sendiri yang menegaskan harus diusut tuntas kasus ini. Iya. Dan tidak boleh ada lagi kejadian-kejadian yang sama yang akan terulang lagi. Dan saya sependapat dan setuju sekali dengan beliau karena dia betul-betul melihat kasus ini dengan serius ya. Jadi kesimpulannya pendidikan itu penting. Ya, Biar bisa Eh, berpikir. Sebenarnya ada beberapa Pendidikan itu penting. Biar bisa sekali. tercerahkan atau apa. Jadi itu. ya, kurang tahu sih Iya. beberapa pelaku mereka, entah mereka sekolah kah bagaimana, kurang tahu juga ya. Karena saya hanya dengar sepintas berita ada pembacokan, tapi saya kurang tahu mereka itu latar belakangnya seperti apa. Iya betul. Ya, ini kan berdasarkan asumsi semata kan. Jadi kalau kita lihat motifnya kan, motifnya apa sih yang mereka mau kejar? Kalau yang saya tahu kemarin itu masalah pribadi sih kayaknya sama si korban. Setelah diusut sama polisi itu kan, masalah pribadi. Nah, jadi itu. Tapi yang bikin gegernya kan masyarakat umum tidak tahu bahwa mereka ini punya masalah pribadi kan sama si korban yang mereka bacok itu. Nah, jadinya seperti itu. Masyarakatnya ya pukul rata saja ya. Jogja ada kasus kelitih penikaman di mana-mana. Ya sudah. Itu tadi. Kembali ke remajanya itu harus dibentuk. Bagaimana sebagai orang tua mendidik anaknya itu yang pertama, dan juga bagaimana lingkungannya dia. Terus pendidikan itu penting. Perlu sekolah. Ya walaupun sampai SMA atau SMK lah, supaya terisi, supaya tercerahkan. Itu saja. Terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Semoga apa yang kami bicarakan tadi bermanfaat, dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, thank you.